Iya, gimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah sehat. Iya. Terima kasih Bu Nur ya, karena Bu Nur sudah memberikan waktu, kesempatan kepada saya untuk saya bisa wawancara Bu Nur ya tentang kasus-kasus yang pernah dihadapi Bu Nur. Bahwa kita tahu kasus kan ada yang membuat kita dilema, terutama dilema etika. Dimana dilema etika itu kita dihadapkan dengan dua pilihan dan harus memilih, dan dalam kedua pilihan itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Kita kan sulit ya Bu Nur ya untuk memilihnya jika dihadapkan oleh kedua nilai kebajikan yang sama-sama itu betul sebenarnya. Terus yang saya mau tanyakan, Bu Nur pernah nggak mengalami masalah yang seperti itu Bu Nur? Ya pernah. Kemarin itu ada seorang murid yang ternyata orang tuanya itu takut untuk menyekolahkan anaknya. Setelah ditelusuri, ternyata orang tuanya ini mempunyai tunggakan administrasi di sekolah. Sedangkan putrinya ini adalah termasuk anak yang rajin, yang pandai di kelasnya. Terus saya jadi dilema, apakah anak ini harus tetap sekolah ataukah diberhentikan? Berarti intinya dilema ya, karena anak ini tidak pernah masuk sekolah seperti itu ya. Terus setelah ditelusuri ternyata orang tuanya ini tidak mampu untuk membiayai seperti itu ya Bu Nur ya. Terus tetapi di sisi lain anak ini ternyata pintar, anak yang pandai, rajin di kelasnya ya Bu Nur ya. Terus selama ini bagaimana Bu Nur ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang seperti ini yang merupakan kasus dilema etika ini? Bagaimana? Setelah menelusuri lagi apakah dalam kasus tersebut mengandung nilai-nilai kebajikan. Kalau saya membiarkan anak ini tetap sekolah, kalau saya membiarkan anak ini tidak sekolah, saya juga memikirkan bagaimana masa depan anak nanti, karena anak ini rajin. Di sisi lain, kalau saya memberikan kebebasan administrasi, pasti ada kecemburuan sosial untuk wali murid yang lain. Ya. Berarti intinya dilema ini ya Bu Nur ya. Yang di sisi lain kalau istilahnya kalau membiarkan anak ini sekolah, masa depannya ini nanti seperti apa? Terus sedangkan kalau kita membebaskan semua administrasinya dan anak ini dibiarkan masuk sekolah, takutnya nanti berakibat pada wali murid yang lain ya. Kecemburuan tadi. Betul sekali, ini termasuk membingungkan juga, itu termasuk masalah yang disulitkan ya. Ini harus memilih dua masalah, harus memilih di antara dua keputusan yang sama-sama benar dan sama-sama positifnya, yang bingung sekali. Selama ini bagaimana Bu Nur mengambil keputusan dari masalah tersebut, di mana di dalamnya kan termasuk ada nilai yang sama-sama mengandung nilai kebajikannya. Gimana Bu? Jadi di sini saya menetapkan anak ini tetap sekolah dengan menghilangkan atau memberikan keringanan untuk SPP-nya. Berarti intinya tetap membiarkan anak ini masuk sekolah, tetapi dengan meringankan beban di administrasinya, yaitu SPP-nya tidak semuanya administrasi dibebaskan seperti itu ya. Bagus sekali, itu luar biasa. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bu Nur biasanya lakukan selama ini? Dengan melakukan pendekatan kepada wali murid, juga bermusyawarah dengan dewan guru. Berarti yang pertama itu pendekatan ya Bu ya. Pendekatan dengan wali murid, terus yang kedua memusyawarahkan dengan dewan guru. Memusyawarahkan yang betul sekali. Kalau kita mengambil langkah langsung tentunya tidak enak ya dengan guru juga, wali murid juga, ada
ya dalam pengambilan sebuah keputusan, terutama yang masalah yang tadi, masalah murid Bu Nur tadi. Iya. Tantangannya adalah terkadang ada wali murid yang apa itu ya, cemburu sosial. Tuh. Itu kok dikei keringanan padahal kok begono. Nah, iki kok gak dikei. Nah, itu membuat kita apa ya? Tertantang. Ya, tertantang untuk menyelesaikannya. Iya, menyelesaikan secepatnya. Walaupun di balik itu ada kecemburuan-kecemburuan. Iya, pasti ya. itu ada. Berarti tadi yang membuat tertantang yaitu sikap dari wali murid yang merasa cemburu itu tadi ya. Pasti itu nanti kalau tidak dikelola lagi akan menimbulkan masalah baru tentunya. Ya. Terus selanjutnya hal apa saja selama ini itu tadi merupakan tantangan ya Bu Nur ya. Dan selanjutnya apakah Bu Nur ini memiliki sebuah tata kala, di mana yang dimaksud dengan tata kala itu jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan ya. Atau ada jadwal tersendiri gitu Bu Nur dalam menyelesaikan suatu masalah. Kalau jadwal sih tidak ada. Setiap permasalahan harus kami selesaikan saat itu juga. Tapi tidak mungkin selesai saat itu juga, mungkin akan bertahap. Iya ya. Betul sekali ya, bahwa setiap masalah kan itu beberapa hari untuk menyelesaikannya. Berarti setiap masalah itu kalau di sekolah Bu Nur ya, Bu Nur kan selaku kepala sekolah. Berarti jika ada masalah itu harus diselesaikan saat itu juga ya Bu Nur ya. Kalau yang saya tangkap tadi loh, berarti walaupun mungkin dalam masalah itu tidak mungkin selesai dalam satu hari itu juga ya. Berarti ada tahap-tahapannya dan mungkin ada musyawarah dengan rekan guru juga. Ada musyawarah lagi dengan dan guru juga. Selanjutnya adakah seseorang dalam setiap permasalahan menyelesaikan masalah ini kan biasanya kita ada yang membantu ini Bu Nur. Nah dalam masalah Bu Nur yang Bu Nur hadapi itu adakah seseorang yang membantu dalam pengambilan sebuah keputusan yang Bu Nur hadapi? Ada, rekan guru itu sangat apa ya? Sangat membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Karena dukungan guru sangat dibutuhkan. Dukungan dari guru sangat membantu Bu Nur dalam mengambil keputusan ini. Dalam mengambil keputusan dalam masalah terutama masalah ini ya, masalah anak yang tidak sekolah sampai beberapa hari padahal emang sekali ya menurutnya anaknya itu pinter, rajin, terus sekali benar. Berarti kita harus mengadakan ini ya, berarti orang yang mendukung tadi dengan guru tentunya ya, yang dapat membantu benar dalam menyelesaikan, dalam mengambil keputusan. Ya, ini yang pertanyaan yang selanjutnya dari kira-kira tadi kan dari mulai adanya kasus, penyelesaiannya, tentulah ini ya ada suatu pembelajaran yang dapat kita petik ya dari kasus tadi tentang anak yang tidak masuk sekolah karena tidak bisa membayar administrasi ya, orang tuanya takut. Nah, adakah pembelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut? Iya, bahwa permasalahan untuk menyelesaikan masalah tidak harus berpatokan pada peraturan lembaga saja. Kita harus melihat kondisi luar lingkungan sekolah kita bagaimana. Berarti kalau yang saya tangkap ya dari apa yang dikatakan Bu Nur tadi, dalam menyelesaikan suatu masalah kita tidak harus berpatok pada satu peraturan saja, tapi kita harus melihat kondisi anak-anak ya, flashbacknya ke belakang, kondisi anak-anak itu kayaknya seperti apa, benar-benar tidak mampu kah atau pura-pura. Banyak yang seperti itu wali murid itu ya, bilangnya tidak mampu tapi di belakang punya sepeda. Iya, betul sekali itu benar. Wah, bagus sekali tadi. Saya kira Bu Nur selaku kepala sekolah benar bisa menyelesaikan suatu masalah yang menurut saya
begitu rumit ya. Kalau saya sendiri mungkin agak takut karena apa? Karena dihadapkan dengan wali murid ya, langsung. Saya selalu dengan Bu Nur nih, selalu kepala sekolah TK Aisyah Al-Afal Jogoroto ya. Dari permasalahan tadi Bu Nur ya, agar tidak terjadi masalah seperti itu ini ya. Rencana kedepannya itu apa dilakukan? Dengan memberikan sosialisasi kepada wali murid agar tidak terjadi kesalahpahaman antar wali murid di luar nanti. Nah, yang mungkin tidak mampu bisa menghadap ke kepala sekolah atau kalau takut kepada guru, nah bisa. Berarti mengadakan sosialisasi terlebih dulu ya, mengadakan sosialisasi dan memberitahukan kalau dia memang benar-benar tidak punya, tidak mampu, harap apa ya intinya berkoordinasi ya, dengan kepala sekolah atau dewan guru. Karena ada wali murid yang tidak berani kalau tidak berani itu biasanya lebih dekat dengan guru kelasnya, guru kelasnya anak-anak. Wah, terima kasih Bu Nur ya. Ini tadi kasusnya Bu Nur ini luar biasa ya. Mungkin suatu saat atau bisa saya pakai pembelajaran dalam melangkah selanjutnya saya sebagai guru, karena kita bisa sharing dari permasalahan ini. Terima kasih Bu Nur sudah meluangkan waktunya untuk saya. Mau saya wawancarai sekitar kasusnya, pengalamannya Bu Nur. Terima kasih Bu Nur ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum Bu Nur. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Eti? Alhamdulillah, selesai ngajar ini siang-siang. Iya, baik ya. Alhamdulillah. Terima kasih loh Bu Eti atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Hari ini saya ingin wawancara dengan Bu Eti ya, terkait dengan kasus-kasus yang Bu Eti hadapi. Kan Bu Eti kan selaku kepala sekolah KB Aisyah Jogoroto ya. Ya. Tentunya kan tentunya kan banyak sekali masalah atau kasus yang dihadapi oleh Bu Eti tentang entah itu masalah dilema etika atau moral yang lain. Nah, di mana dilema etika itu kita kan dihadapkan di antara dua pilihan yang harus kita ambil, keputusan yang kita ambil, yaitu antara dua nilai kebajikan, di mana dua ini mengandung nilai-nilai kebajikan yang sama. Tentu sulit untuk memilihnya. Iya. Gimana nih, mungkin dari pengalaman Bu Eti, adakah Bu Eti pernah mengalami masalah yang seperti itu? Ini ya, pernah sekali, dan itu sering terjadi juga di lembaga kami. Misalnya ketika pada awal-awal tahun ajaran baru ya, itu mesti ada beberapa wali murid yang ingin menunggu anaknya dengan alih-alih mereka tidak tega, padahal anak-anak mereka itu sudah mandiri, istilahnya dia sudah mau belajar sendiri tanpa adanya orang tua. Tapi karena orang tuanya tidak tega, akhirnya wali murid ini mau menunggu sampai pulang. Gak tega Bu, seperti itu. Nanti anakku kalau pipis terus gimana, kalau anakku nggak bisa gimana. Itu mesti hampir di semua lembaga, khususnya KB atau TK itu mesti ada. Tapi pada prinsipnya aturan di lembaga kami itu tidak boleh wali murid untuk menunggu anaknya. Tapi ada beberapa, tidak semuanya, hanya ada 2 atau 3 orang yang masih belum tega untuk meninggalkan anaknya di lembaga kami. Iya, betul sekali ya. Tadi kalau saya tangkap itu tentang peraturan ya, Mbak ya, bahwa tadi tidak memperbolehkan tidak memperbolehkan wali murid untuk menungguin ya. Itu termasuk bagus sekali peraturannya, tapi di usia PAUD tentu menjadi kebimbangan sendiri kepada Bu Eti ya, untuk wali murid
yang tadi ya ada salah satu atau dua yang tetap mau menungguin ya. Terus langkah-langkahnya itu ya juga membingungkan apa yang harus dilakukan Bu Eti. Tentu akan menjadi dilema tersendiri. Nah, selama ini bagaimana nih Bu Eti dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus yang seperti tadi? Ini bagaimana Bu Eti? Kita lihat dulu bagaimana sih masalahnya ya. Masalahnya kenapa orang tuanya tidak mau meninggalkan anaknya padahal anaknya sudah bisa mandiri misalkan. Itu kita akan istilahnya mengidentifikasi permasalahan tersebut dan kita akan mencarikan solusinya. Setiap masalah itu pasti ada nilai-nilai yang harus kita pilih ya, nilai-nilai kebajikan. Kita akan memilih nilai kebajikan itu di antara nilai-nilai kebajikan itu seperti dari permasalahan itu yang terbaik di antara yang baik untuk kebaikan si peserta didik tersebut. Antara orang tuanya juga baik untuk orang tuanya, yang terlebih lagi baik untuk anaknya dan lembaga kami. Betul sekali ya, apa yang kita ambil berarti kita itu harus intinya melihat kasusnya kembali dan nilai-nilai apa yang ada di dalam kasus tersebut. Selama ini bagaimana ya Bu Eti menjalankan dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus ini nih. Caranya nih bagaimana Bu Eti mengambil keputusan di mana dalam masalah itu tersebut mengandung dua nilai-nilai kebajikan ya. Kan bingung jadinya Bu Eti ya, kalau di dalamnya ada dua nilai kebajikan kita harus memilih. Kalau benar-benar harus terpaksa memilih ini bagaimana ini caranya Bu Eti? Jika dalam masalah tersebut ada dua nilai kebajikan yang sama-sama baik ya, tentunya kita akan memilih nilai kebaikan yang berpihak kepada murid. Nah, yang berpihak kepada murid ini yang tentunya akan membuat anak itu lebih baik dari yang kemarin dan tentunya juga lebih baik untuk kedepannya lembaga kami. Jadi kita memilih yang baik dari yang lebih baik, memilih yang lebih baik dari yang baik lah istilahnya, untuk anaknya dan untuk lembaga kami. Berarti inti yang saya tangkap tadi, cara mengambil keputusan ini berarti kita pilih yang terbaik dari yang sudah baik, dan keputusan itu juga berpihak pada murid ya, dan kebaikannya ini untuk semuanya murid dan juga lembaga. Selanjutnya ya Bu Eti, untuk langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bu Eti pakai selama ini dalam menyelesaikan kasus? Kita akan melakukan pendekatan kepada yang tadi si wali murid tadi kan kasusnya tadi itu tidak mau meninggalkan anaknya ya. Kita akan melakukan pendekatan kepada wali murid tadi, beberapa wali murid tadi, terus kita akan mengkoordinasikan dan memberi wawasan bahwasanya loh Bu, anaknya ini loh sudah bisa mandiri, kenapa masih ditungguin dan lain-lain sebagainya. Memberi wawasan yang menuju kebaikan untuk anak dan si wali murid sehingga wali murid itu akan sadar bahwasanya anaknya itu bisa dan akan lebih percaya anaknya itu mampu jikalau dia meninggalkan anaknya seperti itu. Dan kita akan juga memberi jangka waktu, boleh ditunggu ibu, nanti batas waktunya misalkan 1 atau 2 minggu ibu sudah harus keluar dari sekolahan untuk tidak menunggu lagi. Ibu percayakan bahwasanya anak panjenengan adalah anak yang hebat, anak yang mandiri. Ya, luar biasa Bu Eti ya. Bagus sekali kalau menurut saya itu Bu Eti. Bagaimana tadi yang saya tangkap ya, melalui pendekatan ya. Pendekatan kepada wali murid, memberikan tadi wawasan tentang yang terbaik untuk anak.
dan juga memberikan jangka waktu ya. Kan kadang masih ada nih wali murid yang tidak percaya, belum percaya 100% pada lembaga, tidak tega, dan itu sama Bu Eti diberikan jangka waktu ya, jangka waktu untuk nunggu. Tapi tentunya tidak lama ya Bu Eti ya. Berapa kelamaan kasihan anaknya tidak bisa mandiri. Betul juga. Nah, hal-hal dari kasus tersebut nih, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Eti anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam masalah yang tadi? Adanya koordinasi. Ya, koordinasi. Adanya koordinasi antara guru kelas ya misalnya, terus antara guru kelas dengan koordinasi dengan si wali murid tersebut untuk mengambil keputusan. Tentunya keputusan ini berpihak kepada anak-anak. Jadi kita harus selalu berkoordinasi ya, entah itu dengan guru, entah itu dengan wali murid. Bagus sekali Bu Eti ya, dengan koordinasi mungkin kita bisa ini ya, apa namanya, mempererat ya. Terus selanjutnya Bu Eti ya, dari hal-hal dari masalah yang tadi itu, hal-hal apa saja ini yang selama ini merupakan sebuah tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus yang Bu Eti hadapi itu? Terkadang gini, tantangannya itu terkadang dari wali murid sendiri. Ya, wali murid itu kadang susah diberi wawasan. Ada yang seperti itu, tidak semuanya. Ada yang seperti itu, susah diberi wawasan bahwasanya anaknya itu bisa untuk ditinggalkan, tapi karena mereka tidak tega. Itu yang susah. Yang susah adalah yaitu tadi memberikan wawasan dan diajak koordinasi antara wali murid dengan guru. Itu kurangnya pemahaman wali murid. Berarti tantangannya yang saya tangkap itu terutama pada wali murid ya, karena mungkin rasa kasih sayangnya yang berlebihan itu juga tidak tega meninggalkan anaknya, yang menyebabkan beliau tidak tega untuk mempercayakan pada lembaga ini. Anaknya itu bisa juga. Terus apakah Bu Eti memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus ini, ataukah tidak ada jadwal, ataukah langsung diselesaikan hari itu juga dalam penyelesaiannya? Untuk menyelesaikannya kita selesaikan hari itu juga, tetapi terkadang kita memberi batasan waktu kepada wali murid ya. Kita beri wawasan hari itu, terus kita beri jangka waktu kepada wali murid 1 atau 2 minggu untuk menyelesaikan masalah ini, untuk tidak menunggu anaknya di sekolah. Karena apa? Ketika ada anak yang ditunggu, pastinya ada kecemburuan lagi di antara anak yang lain. Itu pasti akan menimbulkan seperti itu. Jadi kita akan menyelesaikannya hari itu dan memberi tenggang waktu kepada wali murid yang masih menunggu. Berarti intinya itu langsung diselesaikan hari itu juga, tapi dengan ada tenggang waktunya. Kan tidak semua wali murid itu bisa melakukan langsung ya, karena rasa tidak tega itu ada yang langsung ya. Berarti dikasih untuk yang tidak bisa dikasih waktu tenggang beberapa hari ya, tidak terlalu lama, maksimal 1 minggu. Dari masalah itu adakah nih seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bu Eti dalam mengambil keputusan? Jadi intinya kalau mengambil keputusan kan biasanya ada seseorang yang membantu kita dalam memilih, oh yang baik itu ini, yang jelek itu yang ini, itu ada atau tidak ya peran orang? Ada peran dari guru dan peran dari paguyuban wali murid. Oh iya. Itu yang membantu terlaksananya program-program kami di lembaga. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu Eti tadi, ini pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman menyelesaikan keputusan masalah yang tadi itu Bu Eti? Bahwasanya kemandirian anak itu sangat
penting ya, antara kemandirian antara anak yang ditunggu dan anak yang tidak ditunggu itu akan terlihat beda. Beda. Ketika anak yang ditunggu mungkin anak itu akan banyak bergantung kepada orang tuanya. Tapi ketika anak yang tidak ditunggu, dia akan menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dengan ketika dia tidak bisa, dia akan meminta bantuan kepada guru, ya. Akan tetapi kalau anak itu ditunggu, biasanya masih banyak bergantung kepada orang tuanya. Berarti banyak sekali manfaatnya ya. Kalau seandainya anak tersebut ditunggu atau tidak ditunggu, yang paling baik itu tidak ditunggu, dia akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia dapat mandiri menyelesaikan masalahnya sendiri. Beda dengan anak yang ditunggu. Untuk selanjutnya ini Bu Edi ya, agar tidak terjadi masalah-masalah seperti ini, rencana kedepannya agar di tahun depan tidak ada seperti ini lagi, itu rencana kedepannya itu apa kira-kira yang Bu Edi rencanakan? Rencana awalnya ketika masuk ajaran tahun baru mungkin langsung kita akan adakan penyambutan anak dengan bajaya gembira ya. Nah, ada beberapa guru yang harus menunggu di gerbang dan memberi wawasan bahwasanya antarkan anak sampai gerbang, biarkan anak masuk ke dalam kelas, ke dalam sekolah atau ke dalam kelas dengan didampingi oleh guru. Terus yang kedua sosialisasi, mungkin dengan parenting bahwasanya nanti akan seperti ini dampaknya ke anak. Sosialisasi dan parenting. Bagus sekali ya rencana kedepannya yang akan Bu Edi lakukan ini, yaitu yang tadi saya tangkap, yaitu dengan penyambutan di depan gerbang, semua guru terlibat dalam penyambutan itu dan memberikan arahan atau sosialisasi atau juga yang sering disebut parenting kepada wali murid, sehingga wali murid itu menyadari apa yang seharusnya wali murid lakukan terhadap anak, yang terbaik untuk anak itu bagaimana itu ya. Mungkin itu Bu Eti ya, pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih sekali ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga ini juga menjadi pengalaman saya dalam menyelesaikan kasus-kasus, nantinya bisa saya buat panduan, karena ini bagus sekali kalau menurut saya, bagaimana Bu Eti menyelesaikan masalah, mengidentifikasi masalah sampai tindak lanjutnya ke rencana kedepannya itu seperti apa. Terima kasih sekali lagi terima ya Bu kasih. Eti. Wassalamualaikum. Selalu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam.